Halo guys, apa kabar teman-teman? Sehat selalu ya, dan lancar terus rezekinya. Saya dari kembali menemani waktu santai teman-teman yang ada di rumah. Kali ini, saya akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Zanjir. Film ini bercerita tentang aksi penyelidikan seorang polisi yang mengungkap kasus pembunuhan seorang kolektor, sekaligus membalas dendam kematian orang tuanya yang dilakukan oleh seorang mafia minyak. Berhasilkah ia melakukan penyelidikan dan membalaskan dendamnya? Sebelum kita mengetahui jawabannya, boleh dong bantu channel ini supaya terus berkembang dengan klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau udah, langsung aja. Ini dia, kita simak ceritanya. Di awal film, seorang pria terlihat bermimpi tentang sosok pria berjubah hitam menggunakan kuda. Mimpi tersebut selalu membayanginya dan terlihat dia begitu marah setelah terbangun. Ternyata, dia adalah Inspektur Vijay Khanna, seorang polisi di Hyderabad, India. Beberapa saat kemudian, sebuah aksi demonstrasi terjadi menuntut Perdana Menteri untuk turun dari jabatannya. Aksi tersebut menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan. Sehingga Vijay pun turun tangan untuk membubarkannya. Awalnya, dia meminta baik-baik agar para demonstran membubarkan diri. Namun ketua demonstran justru mengejek Vijay nih. Dengan terpaksa, dia mengambil tindakan tegas. Sebagian masyarakat memberi pujian kepada Vijay atas ketegasannya. Namun sebagian juga justru mengecam, terutama di kalangan politisi. Sehingga hal tersebut membuat kepala kepolisian mengeluarkan keputusan untuk memindah tugaskan Vijay. Ini adalah ke-17 kalinya Vijay dipindah tugaskan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Ia selanjutnya dipindahkan nih ke kota Mumbai. Di Mumbai, Vijay langsung menghadap ke komandan barunya, bernama Mr. Vijay Patnaik. Patnaik menjelaskan, Mumbai adalah kota yang tingkat kejahatannya tinggi, banyak orang yang mati ketika datang ataupun pergi dari Mumbai. Sehingga ia memerintahkan untuk menghabisi siapapun pelaku kejahatan tanpa ampun. Namun harus sesuai dengan aturan yang berlaku guys. Seorang wanita bernama Mala datang ke Mumbai untuk menghadiri acara pernikahan teman-temannya. Sepulang dari acara tersebut, tiba-tiba di perjalanan Mala kebelet ingin buang air kecil. Ia pun singgah ke sebuah toilet. Dia kemudian bertemu dengan seorang kolektor bernama Prakasheta yang baru saja keluar dari toilet. Ia melihat toiletnya kotor, Mala memutuskan untuk pipis di semak-semak di tengah jalan. Prakasheta kemudian menyaksikan nih beberapa orang sedang mencuri minyak dan dia pun merekamnya. Melihat aksi Prakash, salah satu dari mereka kemudian menelepon bosnya bernama Kataria. Kataria bersama anak buahnya pun selanjutnya datang membakar tubuh Prakash dan peristiwa tersebut disaksikan oleh Mala dari semak-semak. Mala kemudian menelepon polisi. Keesokan harinya, Vijay kembali bermimpi tentang seorang yang berjubah hitam menggunakan kuda. Saat dia terbangun, dia kemudian mendapat informasi telah terjadi kasus pembunuhan. Vijay pun segera ke TKP. Setelah memeriksa TKP, selanjutnya memerintahkan anak buahnya untuk meringkus semua preman dan pejamret di Mumbai. Untuk perkembangan penyelidikan kasus tersebut, satu persatu preman pun diinterogasi. Seorang jurnalis bernama Jaidev dari kantor berita CHL India menulis berita terkait pembunuhan Prakashita. Dalam beritanya, Jaidev mengkritik pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak mampu bersuara menentang mafia minyak yang diduga sebagai pelakunya. Jaidev mengatakan bahwa mafia minyak memperoleh miliaran dari hasil mencuri minyak. Dia menduga kalau pemerintah dan polisi berkonspirasi dengan mafia minyak tersebut. Sehingga Vijay sengaja dipindahkan ke Mumbai untuk menangani kasus-kasus yang tak pernah menuai hasil tersebut. Mendengar berita itu, Vijay selanjutnya menemui Jaidev di kantornya. Dia mengatakan apa yang ditulis di beritanya tentang dirinya tidaklah benar. Dia kemudian meminta Jaidev untuk mengubah beritanya. Vijay kemudian menyuruh anak buahnya bernama Frem memanggil Sirhan. Sirhan adalah seorang pebisnis jual beli mobil impor di Mumbai yang mengaku-ngaku sebagai seorang veteran. Dia sangat disegani oleh seluruh polisi. Semua polisi sangat hormat padanya, namun tidak demikian dengan Vijay. Keesokan harinya, Vijay menemui Sirhan di rumahnya. Tanpa basa-basi, selanjutnya mereka bertarung nih, menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Hingga akhirnya, mereka kecapean dan pertarungan selesai dengan hasil yang imbang.
Hari berikutnya, Vijay mendapatkan informasi dari Amar, salah satu anak buahnya, tentang informan atau saksi mata yang sempat menelpon kantor polisi saat malam terjadinya pembunuhan terhadap Prakash. Yang dimaksud saksi mata di sini adalah Mala. Menurut Amar, Mala sedang berada di hotel bersama Pranver. Amar bergegas mencari Mala di hotel tersebut. Sesampainya di hotel, Mala yang ketakutan sambil menodongkan pisau awalnya menolak membukakan pintu kamarnya. Namun Vijay kemudian mendobraknya. Mereka pun memberitahu Mala bahwa kedatangan mereka meminta Mala jadi saksi pembunuhan Prakashita. Namun sebaliknya, Mala yang takut dan tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut, dia berdalih bahwa dia akan kembali ke New York, lusa. Vijay kesal dan selanjutnya meninggalkan hotel. Namun, dia memerintahkan Frem dan Amar untuk membawa Mala dalam waktu setengah jam. Beberapa saat kemudian, Mala dikawal Frem dan Amar. Tiba di rumah sakit, ia kemudian marah nih karena dirinya dibawa seperti penjahat oleh anak buahnya Vijay. Namun selanjutnya Vijay memperlihatkan kondisi mayat Prakashita yang dibakar. Melihat mayat itu, Mala pun terkejut. Dengan muka kesal, Vijay memarahi Mala. Ia mengatakan bahwa masalah Mala tidak sebanding dengan apa yang dirasakan istri dan anaknya Prakash. Keesokan harinya, Mala kemudian datang ke kantor polisi. Mala yang mengatakan kepada Vijay akan bersedia menjadi saksi mata atas pembunuhan Prakash. Menurutnya, ia tidak akan hidup dengan rasa bersalah seperti itu. Juru sketsa wajah kemudian memulai menggambar ciri-ciri wajah pelaku sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Mala. Hasil sketsa selanjutnya disebar dan ditayangkan ke seluruh dunia. Namun, warga tidak ada yang mengenalinya. Vijay kemudian memanggil Sirhan untuk menanyakan tentang sketsa wajah pelaku pembunuhan tersebut. Kedatangan Sirhan disambut dengan salam persahabatan oleh Vijay, sehingga mereka mulai berteman. Vijay akhirnya menanyakan tentang sketsa wajah pelaku tersebut. Tanpa panjang lebar, Sirhan mengatakan bahwa itu adalah wajah Kataria, anak buah Teja. Menurut Sirhan, Kataria bisa ditemukan di sebuah bar miliknya. Mendengar informasi dari Sirhan, Vijay langsung mencari Kataria di bar tersebut. Ia pun menemukan Kataria, selanjutnya menghajarnya dan menyeretnya ke kantor polisi. Cerita berlanjut ke acara makan-makan Teja beserta koleganya di rumahnya. Namun, hal yang tak disangka di tengah gurauan dan tanda Teja kepada seluruh koleganya, dia tiba-tiba menghabisi salah satu koleganya bernama Son. Menurutnya, Son sudah serakah dan berkhianat dalam bisnisnya. Teja kemudian menemui kekasihnya bernama Mona. Niatnya sih ingin minta jatah, namun sayang, kemesraan mereka terganggu oleh bodyguard Teja bernama Busko, yang membawa informasi bahwa Kataria telah ditangkap oleh Vijay. Hal itu tentu membuat Teja kesal dan akan segera menanganinya. Vijay selanjutnya datang ke acara amal yang diadakan oleh Teja. Vijay dan Teja pun bertemu dan berkenalan. Mereka selanjutnya membuka obrolan tentang prinsip mereka masing-masing. Namun, mereka tak lama memiliki waktu untuk ngobrol karena Teja akan menemui media. Mona pun disuruh untuk menemani dan menghibur Vijay. Sementara Mala yang baru pulang, di tengah perjalanan ditabrak oleh anak buahnya Teja. Mala kemudian dikejar sampai ke tengah hutan, hingga akhirnya bertemu Vijay secara tidak kebetulan melintas di tengah jalan itu. Esok paginya, Vijay terbangun dari mimpi buruknya, kemudian melihat Mala yang sedang menangis. Sejak kejadian semalam, Mala mulai takut untuk menjadi saksi, karena itu akan mengancam hidupnya. Namun Vijay berjanji akan melindungi Mala dari ancaman apapun. Vijay kemudian mendatangi Teja di rumahnya untuk menanyakan tentang Kataria. Namun Teja berkelit, ia mengatakan kalau ia tidak mengenali Kataria. Tidak percaya begitu saja dengan ucapan Teja, ia mengatakan kepada Teja kalau dia akan memaksa Kataria untuk mengaku dan membongkar semuanya. Mendengar ancaman Vijay, Teja pun terlihat khawatir. Vijay kemudian memanggil dan menginterogasi Kataria. Dengan gaya yang sombong, Kataria menyangkal Vijay. Ia mengatakan, semua bisa dibeli termasuk harga untuk menyogok Vijay agar dia dibebaskan. Selain itu, dia juga membeberkan kalau polisi, termasuk Frem dan Amar, selalu dengan bebas mengambil bensin gratis di pemiliknya. Namun, belum saja dia selesai mengoceh, Vijay langsung melemparnya hingga tersungkur dan kemudian menghajarnya. Saat itu juga, partner Komandan Vijay datang. Melihat kejadian itu, dia selanjutnya menyuruh Vijay berhenti dengan tindakannya dan menyuruh menghadap ke kantornya. Patnaik kemudian memarahi Vijay atas tindakannya kepada Kataria. Menurutnya, itu melanggar kedisiplinan dan etik kepolisian.
Vijay bersama anak buahnya kemudian ditugaskan untuk menjaga festival Ganesha. Beberapa saat kemudian, Jaydev datang, membawa informasi bahwa akan ada pergerakan pada 6 sore di Pulau Mati. Oleh karena itu, dia meminta Vijay menanganinya. Awalnya dia menolak karena itu bukan wilayahnya. Namun, setelah mendengar penjelasan Jaydev, kemudian dia pergi bersama anak buahnya. Sesampainya di dekat TKP, Vijay kemudian mengamankan beberapa orang yang berada di tempat tersebut. Namun, lagi-lagi Vijay kena marah atasannya karena bertindak tidak sesuai dengan perintah. Malah selanjutnya membuat kejutan untuk ulang tahun Vijay. Namun Vijay malah tidak begitu senang dengan hal tersebut. Dia justru meminta Mala untuk berhenti melakukannya. Mendengar ucapan Vijay, Mala pun sedih dan kecewa guys. Vijay selanjutnya membujuk Mala dan kemudian menjelaskan alasannya kenapa dia tidak suka ulang tahunnya dirayakan. Vijay mengatakan kedua orang tuanya dibunuh di hari ulang tahunnya. Itulah yang menyebabkan dia tidak ingin merayakan ulang tahunnya. Setelah kematian orang tuanya, dia hidup dan dibesarkan oleh pamannya di Hyderabad. Kataria akhirnya mau nih membeberkan semua rahasia bisnis ilegal Teja yang dijalankannya setelah ditekan oleh Vijay. Kataria mengatakan Teja adalah mafia minyak yang setiap hari mempekerjakan 200 orang untuk mencuri minyak di setiap tanker. Sementara minyak tanah dan nafta dioplos menjadi bensin untuk kemudian dijual kepada rakyat kecil. Tidak hanya itu, bisnis ilegal yang lebih besar lagi, yaitu bekerja sama dengan kapten kapal yang membawa minyak dari kilang minyak untuk diselundupkan ke Mumbai. Untuk memuluskan bisnisnya, Teja menyogok polisi yang mengetahui bisnisnya tersebut. Mendengar kata Ria, Vijay pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap semua anak buah Teja. Sementara Jaydev menulis dan menerbitkan berita tentang hal tersebut. Teja sangat marah nih menyaksikan berita tersebut. Selanjutnya, memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Kataria yang sedang dalam tahanan Vijay. Keesokan harinya, Vijay mendapat informasi dari kantornya kalau Kataria telah meninggal. Semua media memberitakan Kataria tewas akibat penyiksaan di penjara, yang tentunya itu adalah tanggung jawab Vijay. Selain itu juga, demonstrasi mendesak agar Vijay dipecat. Vijay pun kemudian dipanggil dan disidang. Dia selanjutnya diskores dan diberhentikan dari tugasnya. Vijay kemudian memberitahu Mala kalau dia diberhentikan dari jabatannya, sehingga menyuruh Mala untuk kembali ke New York demi keselamatannya, karena saat ini Vijay menjadi buronan para mafia minyak. Namun Mala tidak mau nih, ia memilih tinggal dan menjalaninya bersama Vijay. Vijay kemudian menemui Teja di sebuah bar. Ia pun menentang Teja untuk membuktikan siapa pria sebenarnya. Karena menurutnya, kehilangan jabatan sebagai polisi tak akan menghentikannya memerangi kejahatan Teja. Teja pun kesal mendengar perkataan Vijay. Sambil bermain game, Vijay dan Serhan membahas tentang bagaimana mengalahkan Teja. Akhirnya Serhan memberikan ide dengan menghancurkan Shivaji Nagar. Menghancurkan Shivaji Nagar sama saja menghancurkan Teja, karena sebagian besar barang Teja berasal dari sana. Shivaji Nagar adalah sebuah perkampungan tempat Teja memasukkan minyak. Semua warga Shivaji Nagar bekerja untuk Teja. Mereka sangat kompak. Jika polisi datang ingin menghentikan kegiatan mereka, mereka menyerbu polisi dengan alat dan senjata yang sudah disiapkan, sehingga sangat sulit untuk masuk ke Shivaji Nagar. Namun bagi Vijay, tidak ada hal yang sulit. Di lokasi Shivaji Nagar yang ada di perbukitan, memudahkan Vijay untuk menghancurkannya. Di atas kampung Shivaji Nagar, Vijay selanjutnya meluncur menggunakan mobil, menabrak semua rumah warga dan drum minyaknya. Aksi Vijay menyebabkan ledakan dan membakar hampir semua rumah warga Shivaji Nagar. Usai melancarkan aksinya, Vijay pun akhirnya pergi. Media televisi maupun koran kemudian memberitakan kehancuran Shivaji Nagar. Melihat markas besarnya hancur, Teja sangat marah. Selanjutnya, membunuh anak buahnya yang bertanggung jawab atas Shivaji Nagar. Bosko kemudian memberitahu Teja kalau mobil yang digunakan untuk menghancurkan Shivaji Nagar adalah milik Mona yang hilang beberapa waktu lalu. Mendengarnya, Teja semakin marah, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memanggil Jaydev, wartawan yang menulis berita tersebut. Teja berusaha mempengaruhi dan menyogok Jaydev untuk berhenti menulis berita tentangnya. Teja ingin Jaydev bekerja sama dengannya, namun Jaydev tidak mau. Vijay dan Mala kemudian makan malam. Saat hendak ke toilet, dia diserang dan ingin dibunuh oleh anak buah Teja. Namun, anak buah Teja tidak ada apa-apanya untuk Vijay. Dengan mudah, dia mengajar dan menghabisi anak buah Teja. Vijay kemudian menelpon Teja, memberitahu kalau dia sudah menghabisi 2 anak buahnya yang dikirimnya. Dia kemudian menyuruh Teja untuk mengirim anak buahnya lebih banyak lagi guys. Hal itu tentu membuat Teja semakin marah.
Setelah itu, Vijay kemudian meledakkan semua truk yang berisi minyak oplosan milik Teja sampai tak ada yang tersisa. Mendengar hal itu, Teja ngamuk nih dan memukul semua anak buahnya saat itu juga. Vijay kemudian menelpon dan mengejeknya. Hal itu membuat Teja semakin marah. Teja selanjutnya menemui Sherhan. Dia mengajak bekerja sama untuk menghentikan Vijay. Teja menawarkan 5 juta kepada Sherhan untuk mengembalikan bisnisnya. Namun Sherhan menolak. Ia justru mengancam Teja. Jika Teja berani menyentuh Vijay, ia akan menghabisinya. Jaydev selanjutnya mencari informasi mengenai Abdurrahman dari beberapa sumber informasi. Akhirnya, ia mengetahui nih bahwa Abdurrahman adalah salah satu korban yang dibunuh Teja 20 tahun yang lalu. Di rumah itu kemudian ia mengambil foto Abdurrahman bersama Teja. Kemudian saat makan malam, tiba-tiba Teja datang dan ikut bergabung dalam obrolan mereka. Teja sangat kaget saat mendengar Jaydev menyebut beberapa orang yang dia ketahui. Menurutnya, mereka ada hubungannya dengan masalah Teja. Teja terbungkam dan terlihat takut. Jaydev juga mengancam akan segera membongkar rahasia kejahatannya ke publik. Mendengar ancaman Jaydev, Teja selanjutnya memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Jaydev. Jaydev pun tewas nih, tertembak oleh Bosko, anak buah Teja. Sementara Vijay dan Mala juga mendapat serangan dari anak buah Teja. Vijay hampir saja tewas dikeroyok anak buahnya Teja. Namun Sherhan kemudian datang menolongnya. Dan Vijay selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Berita kematian Jaydev mencuat ke media massa. Dan aksi turun ke jalan oleh masyarakat di berbagai kota pun dilakukan. Tram dan Amar selanjutnya memberitahu Sherhan pelaku yang sebenarnya membunuh Kataria adalah Teja. Teja membayar Selvi. Ia adalah salah satu polisi yang bekerja untuknya. Mendengar informasi tersebut, Sherhan kemudian mencari Selvi dan menghajar habis-habisan Selvi dan juga Bosko. Setelah itu, Sherhan membawa keduanya ke komisaris Patnaik. Di depan Patnaik, kedua anak buah tersebut selanjutnya menceritakan kronologis pembunuhan terhadap Kataria di penjara. Dari keterangan mereka, Patnaik mulai memburu Teja dan kawan-kawannya. Teja yang mengetahui dirinya dalam buronan polisi, bersiap-siap untuk kabur bersama Mona. Namun, Vijay terlebih dahulu datang kemudian menghabisi anak buah Teja tanpa ampun. Setelah menghabisi anak buah Teja, selanjutnya Vijay bertemu dengan Teja. Teja yang takut, selanjutnya menodongkan pistol pada Vijay. Di saat itu, Vijay kemudian melihat tato di tangan Teja yang mengingatkan tentang orang yang telah membunuh kedua orang tuanya 24 tahun yang lalu. Vijay akhirnya mengetahui nih siapa pembunuh orang tuanya. Teja mengatakan bahwa ia membunuh ayah Vijay hanya karena ayah Vijay melaporkan Teja atas pencurian gas. Mendengar cerita Teja, amarah Vijay pun meluap nih. Selanjutnya, Vijay menghajar Teja habis-habisan. Hingga akhirnya Teja pun tewas terbakar. Cerita pun berakhir teman-teman. Itulah tadi cerita tentang mafia yang dihajar habis-habisan oleh seorang polisi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang namanya kejahatan itu pasti akan mendapatkan balasannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dukung terus channel ini untuk terus berkembang dengan klik like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.